Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Dwi Putra. Di sini saya akan menjelaskan apa sih cloud computing itu, apa itu cloud computing, bagaimana cara kerja cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan itu semua. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi, dengan cloud computing, kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Mengapa cloud computing penting? Cloud computing sangat penting dalam konteks dunia digital modern karena membawa sejumlah manfaat strategis yang mempengaruhi banyak aspek dari perusahaan hingga individu. Berikut beberapa alasan mengapa cloud computing sangat penting. Yang pertama, fleksibilitas dan akses on demand. Dengan cloud computing, pengguna dapat mengakses sumber daya secara on demand sesuai kebutuhan mereka. Ini memungkinkan skalabilitas yang lebih baik yang sangat penting dalam situasi di mana beban kerja dapat berflux. Yang kedua, virtualisasi. Cloud computing menggunakan teknologi virtualisasi untuk memisahkan sumber daya fisik dari penggunaannya. Ini memungkinkan daya yang sama digunakan oleh beberapa pengguna atau aplikasi secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lainnya. Lalu selanjutnya ada self-service. Pengguna dapat memprovision sumber daya mereka sendiri tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Elastisitas bisnis. Cloud computing memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menyesuaikan kapasitas komputasi mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Dengan menyewa sumber daya melalui model pay as you go, perusahaan dapat mengurangi biaya modal dan mengoptimalkan pengeluaran operasional. Lalu ada akses global dan kolaborasi. Cloud computing memungkinkan akses global ke data dan aplikasi, memungkinkan kolaborasi yang mudah antara tim yang berlokasi di berbagai bagian dunia. Ini mendukung mobilitas kerja dan meningkatkan produktivitas. Keamanan dan pemulihan bencana. Penyedia layanan cloud umumnya memiliki keamanan tingkat tinggi dan menyediakan layanan pemulihan bencana. Ini membantu melindungi data dan menjaga kontinuitas operasional bahkan dalam situasi darurat. Setelah mengerti seberapa penting cloud computing itu, apakah kalian tahu bagaimana sih konsep dari cloud computing? Cloud computing adalah paradigma komputasi di mana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi diakses melalui internet. Sebagai alternatif dari penyimpanan data dan pemrosesan di perangkat keras, lokal atau server fisik, cloud computing memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya tersebut dari penyedia layanan cloud. Konsep ini mencakup penggunaan yang efisien dan berskala dari sumber daya komputasi. Lalu, apa saja sih model layanan dari cloud computing ini? Pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS menyediakan akses ke sumber daya infrastruktur dasar seperti server, fisik atau virtual, jaringan, dan penyimpanan, termasuk pilihan sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi jaringan. Contoh layanan IaaS meliputi Amazon EC2 dan Microsoft Azure Virtual Machine. Lalu ada Platform as a Service atau PaaS, menyediakan platform pengembangan yang lengkap kepada pengguna, termasuk sistem operasi, perangkat lunak pengembangan, database, dan infrastruktur. Contoh PaaS meliputi Google App Engine dan Microsoft Azure App Service. Lalu ada Software as a Service, menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses langsung melalui internet tanpa memerlukan pengguna untuk mengelola infrastruktur atau pemeliharaan perangkat lunak. Setelah mengerti model layanan dari cloud computing, kita juga harus mengerti bagaimana sih cara kerja dari cloud computing itu. Seperti halnya komputer pribadi, cloud computing menggunakan 3 komponen utama, yaitu server, sistem operasi, dan software. Ketiga komponen ini nantinya akan didukung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya. Ibaratkan CPU pada komputer, server memiliki komponen-komponen seperti hard disk, RAM, dan prosesor. Layanan cloud computing sudah menyediakan semua komponen tersebut sehingga Anda tidak perlu membelinya satu persatu untuk menggunakan kemampuan komputasi secara online. Nantinya penyedia layanan cloud computing akan membagi sumber daya tersebut sesuai dengan paket yang dipilih oleh penggunaannya.
Dari penjelasan sebelumnya, setelah semua mengerti bagaimana konsep cara kerja dan lain-lainnya, kita juga harus tahu kelebihan dari cloud computing yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah hemat biaya, ruang, dan waktu. Dari segi biaya, misalnya, alih-alih harus membeli semua komponen infrastruktur, kita tinggal membayar biaya bulanan yang jauh lebih murah. Belum lagi kita harus memiliki seorang yang khusus bertugas mengelola komponen tersebut agar mampu bekerja optimal. Skabilitas mudah. Seiring berkembangnya bisnis, data yang Anda gunakan akan bertambah banyak, misalnya akun pelanggan dan data transaksi. Dengan begitu, kapasitas komputasi kita juga harus ditingkatkan. Data yang harus menambah atau mengganti komponen, hal itu tidak hanya merepotkan, tetapi juga mahal. Beda halnya kalau kita menggunakan layanan cloud computing, skalabilitasnya lebih mudah karena tinggal mengupgrade layanan sesuai kebutuhan. Akses ke teknologi baru. Bayangkan jika ada hardware atau software terbaru yang kita butuhkan, tetapi kita belum bisa membelinya, atau software kita perlu diperbarui untuk bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Tetapi spesifikasi server kita tidak sesuai. Kendala seperti itu tidak akan terjadi apabila kita menggunakan cloud computing, sebab penyedia layanan senantiasa memperbarui hardware dan softwarenya. Backup data lebih mudah. Kebanyakan layanan komputasi cloud dilengkapi dengan fitur backup otomatis. Dengan ini, jadi kita tidak perlu mengingatkan diri atau anggota tim untuk melakukan tugas tersebut. Data yang di backup pun selalu tersedia untuk digunakan. Bagaimana cloud computing meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional? Itu tanpa investasi upfront. Cloud computing menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan memelihara infrastruktur fisik secara lokal. Pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, mengurangi biaya modal awal yang signifikan. Pemeliharaan otomatis. Penyedia layanan cloud mengelola pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan keamanan. Ini mengurangi beban administratif pada organisasi, memungkinkan tim IT fokus pada pengembangan dan inovasi. Skalabilitas on demand. Kemampuan untuk mengakses sumber daya sesuai kebutuhan secara on demand memungkinkan organisasi untuk skalabilitas yang lebih baik. Ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia selalu sejalan dengan kebutuhan, mengoptimalkan efisiensi dan mencegah pemborosan. Optimisasi pengguna sumber daya. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui pemantauan dan analisis. Pengguna dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan beban kerja untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Layanan cloud computing mencakup berbagai layanan dan sumber daya yang disediakan oleh penyedia cloud untuk memenuhi kebutuhan komputasi, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi. Ini mencakup sejumlah layanan yang dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi dan individu. Adapun layanan populer dari cloud computing seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Amazon Web Service adalah penyedia layanan cloud computing terbesar dan paling populer di dunia. AWS menawarkan berbagai layanan, infrastruktur, dan platform untuk mendukung kebutuhan komputasi, penyimpanan, dan aplikasi berbasis cloud. Setelah mendengarkan semua penjelasannya, apakah kalian tahu contoh perusahaan atau proyek yang sukses mengimplementasikan cloud computing? Seperti contoh Netflix. Netflix, platform streaming konten terbesar di dunia, telah sukses mengimplementasikan cloud computing untuk menyediakan layanan streaming global kepada jutaan pelanggan. Sebelum beralih ke cloud, Netflix menggunakan infrastruktur fisik untuk menyimpan dan mengelola kontennya. Netflix beralih ke Amazon Web Service pada tahun 2008. Mereka menggunakan layanan seperti Amazon S3 untuk penyimpanan objek dan Amazon EC2 untuk menyediakan server virtual. Strategi ini memungkinkan Netflix untuk mengelola lonjakan trafik yang besar, memberikan pengalaman streaming yang lancar, dan mempercepat peluncuran layanan yang baru. Setelah mengimplementasikannya, hasil sukses apa yang mereka dapatkan? Netflix dapat dengan cepat menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai permintaan, mengakomodasi lonjakan trafik, serta perilisan konten baru. Penggunaan model pembayaran pay as you go di AWS memungkinkan Netflix untuk mengoptimalkan biaya operasional dan fokus pada pengembangan konten dan pengalaman pengguna. Jadi setelah semua penjelasannya, cloud computing bukan hanya teknologi, tetapi katalisator transformasi digital. Penting untuk memahami model layanan dan implementasi cloud untuk memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih dari saya sudah mendengarkan penjelasannya. See you.